Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di malam hari ini. Kau izinkan kami bersekutu bersama, menaikkan doa dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang melembutkan hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar, kami renungkan malam ini boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kuasa Tuhan Yesus dinyatakan melalui kehidupan kami. Pimpin kami semua Tuhan, dari awal sampai akhir, sehingga biarlah kasih setia Tuhan yang menyertai dan memeliharakan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Pada malam hari ini saya akan mengutip renungan dari Bible Learning mengenai menempatkan Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 dan Keluaran pasal 14. Mari kita baca Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Perikopnya adalah menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikianlah. Setelah sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke Sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air Sungai Yordan. Maka air Sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir dari bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tepi Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke Laut Araba, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah Sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Bapak Ibu sekalian, dalam lirik lagu yang kita nyanyikan di awal, digambarkan bahwa seseorang yang meminta kepada Tuhan, oh Tuhan, pimpinlah langkahku, sebab aku tidak dapat berjalan seorang diri. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi hidupku. Nah, lagu itu mengajak kita pada sebuah perenungan ketika orang-orang Israel dalam perjanjian lama
mereka pun tidak bisa berjalan tanpa bimbingan Tuhan. Mereka pun dipimpin oleh Tuhan ketika berjalan di padang gurun sampai nanti akhirnya memasuki. Bapak dan Ibu, tentunya kita masih ingat bagaimana kesulitan orang Israel ketika mereka baru keluar dari Mesir. Pernah mereka berada di daerah Pihahirot, sebuah tempat di mana mereka sepertinya terkurung oleh aneka macam problem dan kesulitan. Di depan mereka ada Laut Teberau, di belakang ada pasukan Firaun yang siap membinasakan mereka, yang sedang mengejar mereka dengan penuh semangat. Sementara di sebelah kiri dan kanan adalah tebing. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, waktu itu Allah memimpin umatnya dengan menyuruh Musa, angkatlah tongkatmu sehingga laut terbelah menjadi dua. Terciptalah tanah yang kering yang bisa dilalui oleh bangsa ini sampai ke seberang. Tetapi Bapak Ibu, ternyata bukan cuma Laut Teberau saja yang merintangi perjalanan bangsa Israel ini. Masih ada satu kisah lagi, yaitu sebuah kisah yang bisa kita temukan dalam kitab Yosua pasal 3 yang baru kita baca tadi, di mana orang-orang Israel ini sebelum mereka masuk tanah Kanaan, mereka tidak bisa menyeberangi sungai Yordan yang saat itu sedang meluap. Bapak dan Ibu, mari kita membandingkan antara peristiwa orang Israel menyeberangi Laut Teberau, bisa dibaca di kitab Keluaran pasal 14, dengan orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Secara kasat mata, kita bisa melihat perbandingan itu bukanlah perbandingan yang sejajar. Karena apa? Yang satu laut, yang satu hanyalah sungai. Artinya tantangan yang dihadapi oleh orang Israel di kitab Keluaran pasal 14 pasti jauh lebih besar daripada yang diceritakan di kitab Yosua. Belum lagi di kitab Keluaran diceritakan ada pasukan Firaun yang sedang mengejar-ngejar mereka, hendak membinasakan mereka. Sementara tantangan musuh yang mengejar tidak kita temukan dalam kisah orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Lalu juga perbedaan yang cukup mencolok adalah ketika di kitab Keluaran, orang Israel pada saat menyeberang Laut Teberau masih dipimpin oleh Musa. Musa adalah seorang yang hamba Allah, pemimpin yang luar biasa, yang karismatik, yang punya relasi yang sangat dekat dengan Allah. Melalui Musa inilah Allah banyak sekali melakukan tanda-tanda dan mujizat. Sementara di kitab Yosua, orang Israel saat itu sedang dipimpin oleh Yosua. Yosua, seperti kita ketahui, adalah abdinya Musa. Maka Bapak dan Ibu sekalian, betul yang kita sebutkan tadi, perbandingan ini adalah perbandingan yang tidak seimbang. Tetapi dalam perbandingan ini, kita bisa belajar sesuatu. Di dalam kitab Keluaran, orang Israel sebelum menyeberangi Laut Teberau ini, mereka situasinya sedang tidak enak. Mereka sedang marah, sedang komplain, sedang kecewa dengan Tuhan, dan juga dengan Musa. Mereka berkata begini, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Berhadapan dengan situasi sulit di Pihahirot, situasi serba terjepit, orang Israel lebih memilih mati daripada diselamatkan oleh Allah. Nah, yang perlu dicatat oleh kita semua, dalam kisah orang Israel di kitab Yosua, meskipun ada rintangan yang kurang lebih sama, tapi mereka tidak lagi berkeluh kesah, mereka tidak lagi marah, mereka tidak lagi kecewa. Berbeda jauh dengan pada saat mereka menyeberangi Laut Teberau. Artinya, pada saat itu mereka telah belajar dari pengalaman masa lalu mereka, betapa mereka telah dibebaskan oleh Tuhan. Sekarang dengan iman yang sama, mereka mempunyai keyakinan yang lebih baik, pengenalan akan Allah yang lebih baik, bahwa Allah pasti akan menyelamatkan mereka. Kalau lewat Laut Teberau saja bisa, apalagi ini cuma sungai Yordan. Paham itulah yang sangat penting dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Silakan kita mengingat-ingat kembali problem-problem yang pernah kita hadapi di masa lalu, yang paling berat sekalipun. Dan bagaimana Allah telah memberikan kita jalan keluar. Nah, dengan pengalaman iman yang seperti itu, pengalaman virus corona ini pasti bisa kita lalui. Lalu yang menariknya, Bapak dan Ibu sekalian, meskipun ada kemiripan kisah tadi, tetapi ada sebuah perbedaan yang sangat amat mencolok, yaitu ketika orang Israel melewati Laut Teberau, Musa dengan tongkatnya yang teracung semalam-malaman itu adanya di belakang. Sementara dalam kisah orang Israel menyeberangi sungai Yordan,
Ada sebuah hal yang baru yang mau di mana diceritakan. Allah memerintahkan kepada Yosua agar ada jarak antara para imam yang mengangkut tabut perjanjian harus berjalan di depan. Ada jarak sekitar 2000 hasta, baru diikuti oleh orang-orang Israel. Loh, kok kenapa harus ada jarak? Dikatakan begini, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Bapak Ibu sekalian, itulah sebuah inspirasi rohani buat kita, yaitu kita menempatkan Tuhan di depan. Biarlah Tuhan yang ada di depan kita, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Yosua mendengar rencana keselamatan Allah buat bangsanya ini, berkata kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, tempatkan Tuhan di depan hidup kita, yang memimpin kita ke jalan-jalan yang harus kita tempuh. Lalu yang kedua, jangan lupa bagaimana kita pun harus bersih dari segala dosa. Itu yang kita sebut dengan sebuah pertobatan. Kita yakin kalau dua hal ini bisa terjadi dalam hidup kita, maka segala masalah dalam hidup kita, termasuk wabah corona sekalipun, bisa kita lalui bersama Tuhan. Kita bisa lalui bersama Tuhan. Salam damai sejahtera Bapak dan Ibu sekalian. Tempatkanlah Tuhan di depan hidup kita dan bersihkanlah hidup kita hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian, saya kembalikan lagi kepada. Iya, makasih Pak Thomas untuk renungan pada malam ini. Sebuah bacaan yang menarik ya Bapak Ibu ya, kisah Yosua yang harus menghadapi tantangan besar, padahal dia baru saja menggantikan peran Musa yang begitu luar biasa. Ya, artinya mungkin bangsa Israel ekspektasinya ya harusnya nggak jauh beda ya dari pemimpin sebelumnya gitu ya. Tapi memang artinya ada beban yang tidak mudah dalam diri Yosua. Ya, tapi kita lihat bahwa Yosua memang sudah kali-kali punya pengalaman bersama Musa dan ternyata memang ya tetap ya dia menunjukkan bahwa dengan imannya, dengan keyakinannya Tuhan menyertai ya sehingga terjadilah sebuah mujizat yang luar biasa. Ya. Ada yang mau sharing Bapak Ibu malam hari ini terkait firman Tuhan ini? Mungkin kita sering ya berada dalam keraguan. Ya. Sanggup nggak saya? Bisa nggak saya lewati? Ya. Kadang keraguan-keraguan itu begitu besar, saudara. Ya, kadang malah menjadikan kita tidak lagi menempatkan Tuhan, ya, tapi berusaha sekuat tenaga, ngumpulin kekuatan, ngumpulin kemampuan, ya, oh saya pasti bisa melewati ini. Ya, padahal justru kalau mau belajar dari kisah tadi, ya pertama-tama Tuhan dulu yang ditempatkan, ya, yang memimpin hidup kita, saudara. Mungkin ada yang punya pengalaman atau mau sharing, boleh, Bapak Ibu? Silakan. Ya. Terima kasih untuk renungannya Pak Thomas juga Pak Adi. Betul, setiap saat kita diserang oleh keraguan, apalagi kalau dengar berita bahwa yang terpapar COVID itu makin banyak. Hari ini saya dapat 2 masukan mengenai sekarang menimpa klaster-klaster baru tuh di keluarga ya. Jadi melalui firman Tuhan ini kita harus diingatkan bahwa jangan dipikirin itu semua, serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan berada di depan kita, pasti jalan kita akan lancar. Amin, Bu. Ya, betul. Ya. Ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, ya, Dia menjadi pemimpin di depan kita, ya, dan kita setia mengikutinya, begitu. Saya rasa mirip kalau kita pakai GPS, ya, pakai GPS atau Google Map. Kalau kita di jalan dan kita harus mengikuti instruksi Google-nya,
ya kan? Google-nya suruh belok kiri, kita kiri. Nggak mungkin kita lurus, ya bisa nyasar, saudara. Memang dicarikan rute lagi biasanya. Ya, tapi mirip seperti itu. Ya, ketika kita dipandu, dituntun, ya kita harus setia mengikutinya. Ya, bukan mengikuti suara yang lain, bukan mengikuti arahan yang lain, saudara. Ya. Bukan mengikuti pikiran kita. Ya, betul. Terima kasih, Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Ada lagi, Bapak Ibu? Masih ada yang mau sharing? Ya, masih ada Bapak Ibu yang mau sharing? Ya, kalau tidak ada, biarlah firman Tuhan ini boleh terus ada ya dalam diri kita masing-masing. Kita benar-benar menjadikan Tuhan pemimpin hidup kita, sehingga kita berani melangkah ya dalam segala keraguan, dalam segala hambatan, persoalan. Ya, kalau baca kisah tadi, saya suka ingat mirip kalau kita mau masuk pintu otomatis. Bapak Ibu pasti pernah ya masuk pintu otomatis yang ada sensornya. Kalau kita udah mau deket baru dia kebuka. Tapi kalau kita masih jauh dia nggak akan kebuka. Ya kan? Pintu otomatis di bank, di mana tuh banyak. Ya. Nah, menarik kan? Saya rasa hampir seperti itu. Orang mau melangkah dengan iman. Kalau kita nggak melangkah, ya nggak terbuka pintunya, jalannya nggak terbuka. Ya, sama seperti orang Israel yang ragu, yang khawatir, selama mereka nggak melangkah ya nggak terbuka jalannya. Gitu. Ya, ketika mereka yakin ada Tuhan bersama mereka dan mereka mau melangkah dengan iman, ya maka jalan itu terbuka. Ya. Amin. Bisa masuki. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat malam hari ini. Ada 4. Yang pertama, jemaat-jemaat kita yang sakit, Ibu Natalia, Pak Koko, Pak Suryadi, Ibu Wiwi, Ibu Lili Lesmana, Pak Jali Arifin, Bu Rosyani, Pak Budiman, Pak Hartono, Ibu Eliwati, Ibu Liana Setiawan. Ada tambahan yang sakit? Anak saya Pak, Hadrian Pak, minta didoakan Pak. Sakit apa Bu? Kayaknya giginya Pak. Tapi jadi rada hangat gitu. Iya. Ada lagi? Cukup? Yang sakit ya. Pak Thomas yang pertama. Oke Pak. Ya. Bu Rosyani sama apa ya? Gimana Pak? Bu Rosyani sama Ibu Liana. Oh, Bu Rosyani berobat kanker. Bu Liana dirawat di Rumah Sakit Sentosa. Kanker juga ya Pak ya? Ya? Kanker juga sama. Oh, Bukan. Bu Liana itu sakit. Sekarang udah di USG liver, kena liver. Ada liver ya? Livernya kurang bagus. Oke. Baik, yang kedua, untuk para lansia di jemaat kita supaya punya daya tahan tubuh yang baik dan terus bersukacita dalam setiap keadaan. Ya, Pak Elim yang kedua. Ya, Pak. Oke. Yang ketiga, untuk jemaat kita supaya tetap setia dalam hidup beriman,
walaupun kegiatan gereja masih terbatas. Kita doakan ya, supaya mereka boleh tetap rindu untuk bersekutu ya di rumah masing-masing melalui online dan sebagainya. Yang ketiga minta tolong Bu Idia. Ya, Pak. Oke. Kemudian anak-anak dalam studi, Dea, Alvin, dan Felix. Pak Hadi, yang keempat. Ya, Pak. Oke. Yang kelima terakhir saya, sekaligus menutup. Ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Silakan Pak Thomas. Bapa kami yang ada di dalam surga, ucap syukur Tuhan, Kau persatukan kami kembali melalui Zoom, bersekutu berdoa bersama sehati, menaikkan doa kami pada malam hari ini. Kami khususnya mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang di GKI Pasir Koja yang saat ini mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Kami berdoa juga untuk Ibu Natalia, juga untuk Pak Koko dan Pak Suryadi yang mengikuti cuci darah minggu 2 kali. Kiranya Tuhan berikan kekuatan pada Pak Suryadi dan juga Pak Koko, berikan kesehatan. Karena ada damai sejahtera, sukacita pada saat mengalami proses pemulihan melalui proses cuci darah setiap minggu. Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati upaya proses cuci darah ini Tuhan, dan semuanya berjalan lancar dan bisa membawakan kesembuhan buat Pak Suryadi juga Pak Koko. Kami juga berdoa untuk Ibu Wiwi, Bu Wiswana yang proses pemulihan dari sakit karena jatuh. Biarlah Tuhan juga yang menyertai proses pemulihannya hingga bisa pulih kembali, bisa beraktivitas kembali secara normal bersama dengan keluarganya ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Jali Arifin, di tengah yang lanjut yang mengalami demensia, yang saat ini berada di rumah jompo. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai Pak Jali Arifin. Biarlah Pak Jali Arifin senantiasa mengingat akan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Dan hal ini juga memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hatinya, sehingga Pak Jali Arifin di tengah kesendiriannya boleh merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Rosiani yang juga dalam proses penyembuhan dari kanker. Biarlah Tuhan yang berkati proses pemulihannya Tuhan. Biarlah Ibu Rosiani juga berikan semangat, pengharapan akan kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkannya ya Bapak. Biarlah ada damai sejahtera dan sukacita buat Ibu Rosiani dalam menjalani proses kesembuhan dan pemulihannya. Dan juga berdoa Pak Elim ya, yang kedua ya.
Mati. Pak Elim? Oh, Pak Elim keluar. Nanti Pak Dadang. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur atas kesempatan yang indah di mana kami bisa saling mendoakan, di mana kami bisa saling mendukung di dalam pertumbuhan iman kami. Bapak, biarlah Engkau selalu hadir dan memimpin kehidupan kami. Bapak, pada saat ini kami ingin berdoa bagi Oma, Opa kami yang ada di GKI Pasir Koja. Biarlah Engkau pimpin mereka di dalam usia lanjutnya. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan daya tahan tubuh yang prima yang daripadamu, sehingga mereka dapat merasakan kasih setia dan penyertaan-Mu. Bapa, pada saat ini pun biarlah Engkau memberikan sukacita, damai yang daripadamu di dalam setiap keadaan yang harus mereka terima. Di dalam kelemahan tubuhnya, di dalam kekurangannya, biarlah semuanya Engkau pimpin, Engkau berikan kekuatan. Biarlah keluarga yang mendukung mereka dapat memberikan kehangatan, dapat memberikan penghiburan, bahwa Tuhan ada bersama dengan para lansia. Engkau juga yang selalu memberikan kekuatan. Bapa, biarlah hanya damai sejahtera-Mu yang kami inginkan, hanya penghiburan yang daripadamu, dan biarlah Engkau selalu hadir bersama dengan para lansia yang ada di GKI Pasir Koja, maupun yang ada atau yang mendengarkan rekaman ini. Kami serahkan Bapa doa yang jauh daripada sempurna ini, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kembali kami boleh berkumpul, mendoakan seluruh jemaat GKI Pasir Koja di dalam masa pandemi yang terus-menerus berlangsung. Kiranya Tuhan tetap menaungi seluruh jemaat, memberikan iman yang teguh, percaya yang teguh, bahkan kerinduan pada setiap jemaat untuk bisa berjumpa dengan Engkau melalui kebaktian on-site, walaupun kegiatan gereja masih belum sempurna. Kiranya Tuhan tetap memberikan jemaat Pasir Koja rindu akan Engkau. Ya. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, bagi jemaat yang belum bisa kebaktian on-site. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati melalui kebaktian streaming di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau ada dimanapun kami berada. Amin. Asal hati kami, percaya kami, iman kami rindu akan Engkau, dan Engkau akan hadir bersama dengan kami. Ya. Terus Tuhan, pupuk bina iman kami, sehingga kami tetap bertemu dengan Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan doa ini. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Pada malam ini juga kami bersatu hati Bapak untuk mendoakan anak-anak kami dalam studi Bapak. Anak kami yang dalam studi PPJ Bapak. Biarlah memberkati mereka semua ya Bapak dalam pembelajaran jarak jauh ini Bapak. Sertai mereka dalam studinya Bapak supaya mereka bisa mendapat ilmu yang sama seperti kalau misalkan mereka belajar secara tatap muka langsung ya Tuhan. Dan biarlah studi mereka dalam online ini tidak terhambat oleh koneksi internet yang akhir-akhir ini sangat-sangat jelek sekali ya Bapak. Bimbinglah mereka semua Bapak, dan bimbinglah para guru yang kami persiapkan materi-materi yang akan disampaikan Bapak. Kami juga berdoa khusus untuk para guru di seluruh
Indonesia dan khususnya Kota Bandung, Bapak. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka pengharapan, Iya. mereka memberi suatu akal budi dan kesetiaan yang sangat luar biasa untuk mendidik anak-anak kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tia, Alvin, dan Ferik ya Bapak. Mereka anak-anak yang punya kebutuhan khusus ya Bapak. Pimpinlah keluarga mereka dalam mendidik mereka semua ya Bapak. Pimpinlah untuk orang tua Tia ya Bapak, Pak Thomas dan Bu El Bapak. Bu Mel ya Bapak, dan orang tua Alvin, Ko Ciwawa, dan Konjong Bapak, serta orang tua Felix Bapak, Pak Romi, dan Ibu Mariana Bapak. Mereka adalah orang tua yang terpilih untuk mendidik anak-anak yang dititipkan oleh-Mu ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sangat hebat untuk bisa mendidik anak-anak ini Bapak. Berilah kekuatan buat mereka untuk terus mendidik secara Kristiani ya Bapak. Kami serahkan doa dari sempurna ini, jauh dari sempurna ini Bapak, hanya di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, anak-Mu yang Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa untuk situasi di Kota Bandung khususnya yang beberapa waktu terakhir meningkat untuk kasus-kasus COVID, di mana kembali banyak ditemukan kasus-kasus baru, klaster-klaster baru, dan juga rumah sakitnya mulai kembali menerima pasien-pasien yang terinfeksi. Kami sungguh berdoa ya Bapak, biarlah situasi ini tidak semakin buruk, tapi boleh ditangani dengan baik oleh pemerintah, oleh tim medis, dan juga tentunya masyarakat boleh terus waspada dan tidak menjadi lupa diri dan tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Kami mau serahkan semuanya ya Bapak. Mungkin kami juga merasakan kekhawatiran, ketakutan, tapi biarlah itu tidak menguasai diri kami sedemikian rupa. Tapi kami boleh punya hikmat dan punya keyakinan bahwa Engkau selalu bersama kami, bahkan Engkau menjadi penopang hidup kami. Amin. Jalan di depan kami seperti firman-Mu pada malam hari ini. Bapa, kami serahkan juga ya Tuhan segala upaya-upaya yang terus dilakukan. Biarlah di Kota Bandung dan juga kota-kota sekitar dan lain di lingkup bangsa ini tidak terus terjadi penyebar luasan kasus-kasus yang makin bertambah tiap hari Bapak. Bapak, kami mau serahkan ya Tuhan kehidupan kami semua juga dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kami, keluarga kami, semua apa yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah semua boleh kami lakukan dengan baik. Dan kami boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Terima kasih untuk doa malam hari ini. Biarlah besok kembali boleh kami berjumpa dan di hari-hari berikutnya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji